Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Hari ini judulnya itu Al-Jam'iyyatu Ma'allah. Jadi jam'iyah bersama Allah. Bahasa Indonesianya ya jam'iyah. Jam'iyah Yasin, jam'iyah Kulhu, jam'iyah Hadiyu, jam'iyah Mimah gitu. Jadi mungkin maksudnya komunitas ya, tertentu yang dibuat untuk melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan. Dibilang koperasi ya boleh, kalau ke ekonomi ya namanya koperasi, kalau ritual ya jamiyah, seperti itulah kira-kira. Saya mengalami kesulitan menerjemahkannya, jadi langsung saja saya terjemahkan menjadi bersama Tuhan gitu aja lah. Kebersamaan dengan Tuhan, atau bersama dengan Tuhan. Tuhan berkata kepada hambanya, ketika engkau berkumpul dengan selain aku, maka engkau akan berpisah dengan siapapun yang engkau kumpulkan. Berkumpullah bersamaku, nanti engkau berkumpul bersama semua perkumpulan. Lalu engkau akan mendengarkan apa saja yang dapat didengar. Kemudian engkau akan merangkum apa saja selain aku. Ketika itu engkau akan menjadi orang terpandang. Tidak ada yang dapat merangkum dirimu selain aku. Tidak ada orang yang dapat memberitahu tentang dirimu. Orang yang bersimpuh di hadapanku, orang yang bersimpuh di hadapan kehadiratanku, tidak akan mengagumi apapun yang indah dan tidak takut melihat apapun yang menyeramkan. Karena dia telah melihat benar-benar zahir, bukan melihat bentuk yang lahir. Melihat keindahan, bukan melihat yang indah. Melihat yang mutlak, bukan melihat yang terbatas. Melihat yang tidak terikat, bukan melihat yang tertentu. Wajahku untuk siapapun yang bersimpuh di hadapanku. Kabar beritaku untuk orang-orang yang sudah mengenali aku. Bersucilah ketika engkau ingin bersimpuh di hadapanku. Apabila engkau tidak bersuci, maka pasti engkau akan kusingkirkan. Tidak ada sesuatu apapun yang menjadi kekuatanmu, dan tidak ada yang dapat menjadi daya tarik selain Tuhanmu. Ketika engkau sedang bersimpuh di hadapanku, lalu engkau melihat sesuatu selain aku, maka engkau akan kuusir. Itulah judul keberapa ini? Keempat ya.
ya, al-jam'iyah ma'allah. Mari kita kaji teks aslinya. Yaqulullahu li'abdihi, Allah berkata kepada hambanya, idza ijtama'ta, ketika engkau berkumpul, bisiwaya, dengan selain aku, fatafarraqta majtamat atau fatafarraqta majtamata, maka engkau akan berpisah dengan apapun yang sudah engkau kumpulkan. Idza ijtama'ta bisiwaya fatafarraqta majtamata, ijtami' bi, berkumpullah bersamaku. Tajtami'u bimujtama'in kulli mujtama'in, engkau akan berkumpul dengan setiap perkumpulan. Perlu diyakini oleh kita bersama bahwa perkumpulan kita di sini sifatnya sementara. Ya, idza istama'ta bisiwaya tafarraqta, ya, majtama'at, maka engkau akan berpisah dengan apapun yang telah kau kumpulkan. Sekarang kita dengan Wamima TV berkumpul dengan keberkahan YouTube, ya, kita ngaji, kita kumpul bersama pagi sore siang malam bersama, bersukaria, ya, berbahagia bersama. Berapa? 35 tak? Iya, udah pulang duluan, baru kawin lagi. Jadi perkumpulan yang abadi adalah perkumpulan bersama Tuhan. Selain dengan Allah, semuanya akan berakhir dengan perpisahan juga. Kalau kita berkumpul dengan Allah, maka kita akan berkumpul dengan segala perkumpulan yang ada. Wa tastami'u bimustami'in kulli mustami'in. Wa tastami'u bimustami'in bikulli mustami'in bimustami'in kulli mustama'in, dan kau akan mendengar apapun yang bisa terdengar. Artinya kalau kita berjam'iyahnya bersama Allah, maka kita akan dapat mendengarkan informasi-informasi, bisa mendengarkan apapun yang bisa terdengar. Artinya sekalipun kita berjam'iyah di sini, kita berkomunikasi, kita berkeluh kesah, tidak semuanya yang diceritakan oleh teman-temanmu itu hanya sebagian kecil saja yang dia ceritakan kepadamu. Hanya 1/1000% berita tentang teman-teman kita. Buktinya Nana, dia darah tinggi, nggak pernah cerita kok sampai mati. Saya nggak tahu, betul nggak? Kok diem aja sih? Ya itulah. Pak Afkar kesulitan rumah tangganya pernah cerita sama saya, enggak kan? Iya, udah, ya udah, terima kasih lah, bagus begitulah, nggak usah cerita udah. Karena orang sendiri juga ketika akan memberitahukan kepada kita selektif. Kita akan berpikir ada manfaatnya enggak informasi yang saya sampaikan, ada untungnya enggak, ada yang tersinggung enggak, kan pilih. Atau asal ngomong aja gitu, masa bodoh, mau tersinggung silakan, mau itu ya enggak bisa dong. Orang yang berpikir logis kan mikir itu. Tapi kalau kita bertemu dengan Allah, berkumpul berjam'iyahan dengan Allah, maka kita mendapat informasi yang selengkapnya kok.
Ya, karena apa? Ya Allah yang ngasih tahu. Yang Allah yang ngasih tahu. Bahkan kadang-kadang secara logika banyak sekali kita dikasih tahu oleh Allah yang tidak mungkin orang itu bisa tahu. Ya, tapi kalau Allah berkehendak gimana? Iya, fatahwi siwaka fatukhbaru anhu. Nanti engkau akan bisa merangkum, engkau bisa ngomong semua orang selain kamu, akan menjadi tempat keluh kesah akhirnya, menjadi tokoh masyarakat, menjadi orang tua, menjadi orang pelindung, semua orang mengadu kepada kamu, kau sayangi semuanya. Iya. Fatukhbaru anhu, akhirnya engkau banyak mendengar berita, banyak informasi. Bagaimanapun karena di sini setiap hari banyak tamu, ratusan tamu, mungkin ribuan tiap hari, maka di sini sumber informasi. Apa yang terjadi di daerah kita, ya saya tahu sekali kalau tiap hari banyak orang sih. Itu kan logikanya seperti itu. Wala yuhwika siwaka, ya. Tetapi tetap tidak ada yang bisa melindungi kamu selain kamu, ya, selain kamu. Hanya Tuhanmu yang bisa melindungi kamu. Fayukhtabaru anka fayukhbiru anka, baru engkau akan diberitahu. Al-waqifu orang yang berdiri bersimpuh fi hadrati, di hadapan kehadiratanku. Orang yang berdiri atau bersimpuh di hadapan kehadiratanku, fi hadrati. La yaruquhu al-husnu, dia tidak akan merasa terkagum-kagum melihat keindahan apapun. Melihat perempuan secantik apapun, enggak mungkin akan klepek-klepek kok. Melihat orang kaya seberapa banyak uangnya, ratusan triliun pun enggak, ora segu ora wahin, enggak gemetar kok, enggak kagum, enggak bangga. Ya udah. Oh, mobilnya berapa? Baby bandnya 30. Oh iya, mangga. Sawahnya 3.000 hektar, ya mangga terus semuanya. Apa saya harus hormat? Enggak ada urusan, ya udah aja. Rezekinya kamu, mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Lihat perempuan seberapa cantik menggoda, enggak bakal tergoda, enggak. Mangga aja. Silakan bersolak secangnya apa aja, ya. Nah itu. Jadi tidak akan mudah tergoda dengan segala keindahan. Wala yaru'uhu ar-rau'u, dan juga tidak mungkin akan rasa takut melihat apapun yang menyeramkan. Sekalipun pistol sudah ditodongkan di depan kepalanya, sok silakan aja, nggak bakal mati sama. Yang bisa mati Allah aja kok. Sok tembak. Takut gitu dengerannya? Enggak. Ngeri enggak. Mundur enggak, sok. Di sini adalah merupakan artinya ketika orang sudah kenal Allah, sudah bisa bersimpuh di hadapan kehadiran Tuhan, ya sudah tidak akan tergoda dengan keindahan, tidak akan merasa takut melihat ancaman. Takut gitu, dikiranya takut nggak makan, enggak, sok diambil semuanya, silakan, enggak. Ambil semuanya, sampai sandal bodol diambil semuanya. Aku pasti makan. Aku tahu Tuhanku kok. Iya, memangnya takut. Itu. Ya, warahmat. Li'annahu yarzahir lal mazahir. Karena orang yang sudah bisa melihat Tuhan, bisa mengenal Tuhan, sudah bersimpuh di hadapan Tuhan,
Dia sudah bisa melihat zahir, bukan mazahir. Dia bisa melihat yang benar-benar nyata, ya, bukan melihat kenyataan, bukan melihat fenomena, ya. Maksudnya apa? Ya, dia bisa melihat sesungguhnya yang zahir, yang pasti zahir itu apa? Ya Tuhan. Ini mah semuanya mazahir, hanya tampilan Tuhan. Gunung, lautan, manusia, binatang itu tampilan Tuhan. Yang hakikat zahirnya siapa? Ya Tuhan. Ya kenapa matamu tidak bisa melihat Tuhan? Ya saking dekatnya. Yarul jamala walaysal jamil. Karena dia sudah melihat keindahan, bukan melihat sesuatu yang indah. Kalau yang orang itu sudah melihat keindahan, ya semua yang dilihat indah semuanya, nggak ada yang jelek. Ya wajah kamu yang lucu-lucu semua. Iya. Kalau melihat keindahan, ya akan memilah-milah. Ini ganteng, ini jelek, ini sedang, ini tidak percuma. Ini lumayan lah gitu. Ini cantik jelita, ini jelek. Ya enggak. Kalau hati kita sudah melihat Tuhan yang maha indah, melihat keindahan, maka semuanya menjadi indah. Yarul mutlaqa lal muqayyada. Dia melihat mutlak, bukan melihat muqayyad. Melihat mutlak, yang tidak terhingga, bukan yang terbatas. Yaral mujarrada walaysal muta'ayyan. Dia melihat yang mujarrad, bukan yang muta'ayyan. Melihat yang tidak terikat dengan apapun, yang tidak terbatas dengan apapun, yang mujarrad, yang tidak terbilang dengan hitungan apapun, yang tidak terikat dengan tempat dan waktu. Ya, bukan melihat muta'ayyan, sesuatu yang terikat, sesuatu yang terbatas. Wajhi lil waqifin. Wajahku untuk siapapun yang ingin bersimpuh di depan kehadiratanku. Mangga silakan. Engkau ingin melihat wajahku, silakan datanglah ke sini. Duduk yang rapi. Ya gitu. Tapi bersuci dulu gitu ya, kalau tak usir kamu nih. Ya, sucikan dulu hatimu itu. Wa akhbari lil arifina. Kemudian segala macam informasi, beritaku tentang aku, apapun tentang aku, iya, akan kusampaikan kepada orang yang sudah mengenal aku. Kalau nggak kenal mana mungkin. Pak Rahmat mungkin nggak memberikan informasi kepada seorang yang tidak dikenal? Ya enggak. Tapi sekarang ada hak informasi katanya. Informasi publik. Iya itu mah undang-undang. Tetap aja yang diberitakan juga yang normatif aja. Apa yang terjadi sungguhnya di dalam kementerian, di istana presiden, yang nggak bisa dong. Juru bicara juga akan menseleksi. Ya, itu yang disampaikan adalah yang konsumsi publik. Iya. Ya, yang sangat konfidensial ya nggak bisa didapat, kecuali wartawan juga harus berjuang mati-matian mencari beritanya itu. Kan begitu. Paham gitu ya kira-kira. Tatahhar lil waqfah. Nah, bersucilah untuk menghadap Tuhan itu, untuk bersimpuh di hadapan Tuhan. Wa illa nafadtuka. Kalau tidak, ya kamu datang ke sini belepotan, telinganya masih kopokan, gudalnya masih tebal, matanya belekan, hidungnya masih umbelen,
Habis makan belum sikat gigi, habis kencing belum cebok, ya kuusir kamu ini. Artinya nggak usah kesinilah ketika engkau berlumuran dengan darah dan dosa itu. Ya bersih saja dulu. Okay. La yakun alaika sultan min syai'in. Engkau tidak bisa, apapun yang kau miliki tidak bisa membuat engkau punya kekuasaan. Kamu tidak bisa membangun kekuasaanmu, kekuatanmu dengan apapun. Wala jadhiba min siwan, dan juga kamu tidak punya daya tarik apapun selain aku. Mimma siwallah, selain Allah tidak ada yang bisa kau jadikan sesuatu yang punya daya pikat terhadap dirimu. Selain Allah engkau tidak bisa membangun kekuatan apapun. Engkau dalam posisimu yang tetap tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa semuanya. Fil waqfati, dalam keadaan bersimpuh di hadapanku, tara siwa, ketika engkau sedang bersimpuh di hadapanku, kemudian engkau melirik, melatat melotot kepada selain aku, bimablaghin, yang berlebih-lebihan, jumlah siwa, ya. Fatukhraju anhu, sejak itu engkau akan terusir. Kamu dengan istrimu yang kau cintai bisa berdua, matamu pelarak-pelirik membuntuti perempuan-perempuan cantik yang seliweran di depannya, ditampar kamu. Iya kan gitu. Artinya jangan sekali tergoda melihat selain istrimu gitu. Iya, sangat tersenyum sekali. Dan ketahuilah, istrimu yang cemburunya, naudzubillah, Allah itu maha cemburu. Makasih kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Hima TV dan Sobat Hima TV yang ada di studio atau di virtual saat ini, demikian kajian yang sudah dibacakan oleh Guru Mulia kita Buya Syakur Yasin MA, masuk ke episode yang ke-6 untuk Ramadan ke-7 1442 Hijriah dan atau di 19 April 2021. Hari ini kita telah sama-sama mengkaji tentang Jami'atu Ma'allah, kebersamaan dengan Allah. Dan tentu saja kita akan kaji lebih dalam lagi apa yang sudah disampaikan Buya pada kesempatan siang hari ini dengan melalui diskusi secara virtual dan atau juga secara langsung yang saat ini berada di studio. Langsung kita akan bergabung dengan Sobat Hima TV yang saat ini sudah berada di virtual untuk saya ajak untuk berdialog. Dan yang pertama ini saya akan coba bergabung dengan Pak Jojo terlebih dahulu ya. Pak Jojo, silakan dari Jakarta untuk kajian kita hari ini. Assalamualaikum Pak Jojo. Sebentar, suaranya belum muncul Pak Jojo. Belum muncul nih Pak Jojo suaranya. Halo Pak Jojo. Gimana? Oke, sekarang bisa muncul. Silakan Pak Jojo untuk beberapa hal yang mau disampaikan ke Buya dari diskusi atau bahasan pada kesempatan siang hari ini. Silakan Pak Jojo. Baik, terima kasih Pak Akar. Assalamualaikum Buya Syakur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum buat teman-teman virtual yang hadir. Saya cukup mengajukan pertanyaan satu aja Bu ya, karena biar yang lain juga bisa. Boleh, banyak juga boleh kok. Nanti aja kalau ada kesempatan. Jadi gini Bu ya, tadi saya mendengar bahwa perkumpulan yang abadi hanya dengan Allah atau dengan Tuhan. Perkumpulan dengan sesama manusia itu hanya sementara. Jadi gini pertanyaannya Bu ya, apakah waktunya untuk kembali ke Tuhan atau Allah ada kesempatan direvisi atau diamandemen Bu ya? Ini dikaitkan dengan kalau kita memberikan ucapan selamat ulang tahun, biasanya kan ada semoga panjang umur. Emangnya umur bisa dipanjangkan? Itu pertanyaannya dari saya Bu ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya paham lah. Artinya begini, bukan di amandemen, bukan direvisi, bukan di cancel atau di delay, ya. Dimansuh. Kalau pesawat kan delay, ya, delay 3 jam gitu karena cuaca buruk. Nah, saya kira ketentuan Tuhan itu tidak bisa direvisi, tidak bisa di cancel, tidak bisa di delay. Karena wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ajal itu kalau sudah datang ya tidak bisa dimajukan sekejap pun dan tidak bisa ditunda sekejap pun. Saat itu bukan 1 jam ya, sekejap. Nah, sekejap itu ya mungkin 1/10 detik lah barangkali. Tidak bisa ditunda. Nah, adapun ketika kita mendoakan orang panjang umur itu sebagai satu formalitas sosial. Memang kita disuruh oleh Allah untuk saling mendoakan kebaikan-kebaikan kepada sesama. Seorang sahabat, persahabatan yang baik itu adalah bersama dalam suka dan duka. Betul. Kalau teman kita sedang susah, kita ikut berduka, kita datang, kita nanya, what can I do for you? Apa yang bisa saya bantu? Kang Kaji, saya ini kan biaya sekolah lagi kurang. Oh berapa? 2 juta ya, silakan. Pinjam enggak pinjam lagi. Ya, dia senang, kita juga datang. Bayangkan seorang yang bersahabat Pak Jojo. Kita bukan hanya merasa sedih ketika kita susah, teman tidak datang. Tetapi ketika kita sedang gembira, teman tidak datang juga saya susah. Kenapa kegembiraan ini tidak dalam kebersamaan? Kenapa orang yang sangat aku cintai tidak bersama aku dalam saat yang bahagia ini? Sehingga kebahagiaanku kurang sempurna. Paham nggak sih, Bang? Iya. Iya. Lagi makan enak, enak banget. Kenapa Kang Benu gak kesini? Kan gitu. Pak Edi kenapa nggak ada, gimana sih? Jadi kenikmatan makannya juga nggak enak begitu. Nah itu saya kira seperti itu namanya rasa persahabatan semacam itu. Dan kita dianjurkan oleh Allah saling mendoakan untuk diampuni oleh Allah. Makanya kan Allahumma gfirli wali walidayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina al ahya minhum orang. Tiap hari al-ahya wal amwat. Tapi kenapa matamu menjadi merah ketika temanmu naik pangkat? Kenapa engkau mencaci maki ketika orang itu bisa naik haji? Iya. Kenapa engkau jadi marah karena tetangga itu warungannya laris? Kan aneh semacam itu. Nah, orang-orang semacam itu jangan kau musuhi dan jangan kau jadikan sahabat. Jadikan sahabat mengganggu, jadi musuh ya bikin cilaka. Ya udah aja, ya ucapan sajalah. Jadi kita sendiri mintanya seperti itu sebagai bentuk kesetiakawanan. Kita juga bukan hanya sekedar berbagi rasa, tapi juga saling mendoakan, itu dianjurkan. Nah, terutama ya panjang umur, ya sehat walafiat, banyak rezeki, itu ya itulah salah satunya. Diampuni segala dosanya semacam itu. Akan tetapi ketika kita minta dipanjangkan umurnya, iya boleh. Tetapi persepsi panjang umur itu sendiri jangan diartikan bahwa umur yang sebetulnya 30 tahun akhirnya diperpanjang jadi 40. Bukan. Panjang umur dalam artian doa kita kepada orang itu bukan berarti merubah ketentuan Tuhan. Tetapi yang dimaksudkan panjang umur itu adalah kualitasnya. Ya, panjang umur dari sisi produksi dan produktivitasnya. Umurnya 30 tahun tapi dia mencapainya
100 keberhasilan, engkau yang umurnya 100 tahun hanya dapat 10 keberhasilan. Mana panjang umurnya? Nah iya. Satu hari kau lakukan kesibukan, apa hasilnya? Nothing. Isinya hanya mengupat, mencaci maki, buang-buang waktu, bergurau dan sebagainya. Iya. Saya dalam sehari alhamdulillah bisa panen jeruk 2 ton. Ya kan gitu. Bisa menyantuni anak yatim 50, bisa ngaji di 2 tempat. Ya, rutinan YouTube 1 kali. Ya, ziarah kubur orang tua selama 1 hari. Berarti hari ini umur saya panjang. Jadi semoga umur panjang, ya artinya semoga produksi dan produktivitasnya meningkat begitu. Ya kan begitu. Kemudian kualitasnya termasuk juga meningkat. Saya kira begitu Pak Jojo. Terima kasih. Oke, demikian tadi Pak Jojo tentang mengcancel kebersamaan dengan Allah, sudah dipaparkan langsung oleh Buya tentang hal itu. Dan baik, kita masih ke virtual saat ini, dan di virtual saya juga sudah melihat Kang MB Nur nih. Rupanya dari tadi sudah sangat memperhatikan sekali apa yang disampaikan oleh Buya pada hari ini. Silakan Kang MB Nur untuk apa yang mau disampaikan pada kali ini. Silakan. Terima kasih Kang Akhtar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Pak Mbet. Nggih. Oh iya, nggih, mangga. Terima kasih teman-teman jamaah pengajian Buya Syakur. Setelah tadi menyimak penjelasan tentang usia dan dikaitkan dengan masalah kebersamaan bersama Allah, saya ingin bertanya Buya, apakah ada semacam persyaratan untuk mendaftar menjadi anggota perkumpulannya Allah? Kemudian apakah ada tingkatan-tingkatannya, dan apakah mengikuti sebuah tarekat itu bagian dari jalan menuju kebersamaan? Demikian Buya. Ya. Terima kasih. Baik. Ya, Iya. silakan. Tentunya ada. Tetapi yang akan saya tegaskan di awal dulu, persyaratan itu tidak menyangkut tentang keilmuan, tidak menyangkut karena turunan, anaknya kiai, anaknya ajengan, anaknya pangeran sultan, enggak, kebangsawanan enggak ada urusan. Juga tidak ada kaitannya dengan materi orang kaya, termasuk usia harus enggak juga, sekalipun memang pada umumnya kemapanan spiritual itu kan setelah umur 40 tahun ke atas. Ya, kalau masa puber kan sulit ya. Apalagi baru umur 25, 30 ya masih goyang. Ya memang ya. Tapi tidak menjadi persyaratan usia itu. Nggak ada urusan. Nah, satu persyaratan yang diinformasikan dari judul Al-Jam'iyatum Allah sini, yaitu tatahhar. Bersucilah kamu. Ya habis kencing ya cebok, habis berak ya cebok, habis makan ya sikat gigi, kan begitu. Kopok ya dibersihkan, korong dibersihkan, belek dibersihkan. Iya. Ketek juga sama mesti dibersihkan kan. Jadi dalam keadaan suci lahir dan batin. Itu saja persyaratannya. Karena Allah Maha Suci. Allah tidak menerima siapapun yang dalam keadaan penuh dosa, penuh najis itu semuanya. Bersuci dan bersuci. Nah, karena bagaimanapun nanti Allah tidak melihat zahir kita, bukan bentuk rupa kita, bukan pakaian kita, bukan jasad kita, ya. Tapi yang dilihat langsung to the point adalah hati kita. Sebab nanti bagaimanapun juga masalah harta, kekayaan, keilmuan, amal perbuatan, semuanya minggir. To the point yang jadi persyaratan, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang baik. Amal nggak dilihat nanti ujungnya mah. Ya, karya-karyamu berapa
judul film yang sudah kau produksikan nggak bakal dilihat oleh Allah itu. Iya, langsung kebaikan hatimu apa? Yauma la yanfa'u malun, yauma la yanfa'u malun wala banun. Nanti pada suatu ketika engkau akan yakin bahwa hartamu, anak cucumu, keturunanmu, karya-karyamu semuanya la yanfa'u, tidak ada manfaatnya, ya. Illa, kecuali man, orang atau datang menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang baik. Yang penting hati yang baik, ya. Dalam persahabatan kita ini hatinya baik, ya, karena kita sudah bersahabat lama. Ketika mendengar Pak Ambi lagi sakit, bagaimanapun saya repotnya, saya segera datang menjenguk, menyambangi Pak Ambi di Jakarta. Gimana sehat, apa yang dirasakan, apa yang perlu saya bantu, obatnya apa, ya kan begitu. Jadi kita mungkin Pak Ambi juga akan bersedih hati, kok Buya nggak kesini, saya lagi sakit. Iya, dalam keadaan duka kita tidak merasa merasa tidak nyaman ketika tidak bertemu dengan sahabat kita. Tetapi dalam keadaan suka pun sama. Ketika saya sedang berbahagia sekali, dapat rezeki banyak, lagi makan sate yang paling enak, duh sayang yang nggak dapat ambil di sini. Kalau ada tentu kebahagiaan kita lebih sempurna lagi kalau begini mah. Jadi kebersamaan dalam suka dan duka itu semacam itu adalah persahabatan. Nah, tetapi kalau hati, itulah hati yang baik dalam bersahabat. Nah, ketika kita ini merasa terganggu perasaannya ketika melihat teman saya naik pangkat sehingga menjadi atasan saya, itu kasut namanya. Ada tangannya warungnya laris kok jadi marah, hubungannya apa? Kadang-kadang dagangannya beda. Kamu dagangannya beras, dia dagangan daging. Yang dagang daging laris, hubungannya apa kamu marah? Beras daging sama enggak? Kok jadi tersinggung ada orang laris? Kecuali kalau dianya dagang beras juga, masuk akal lah. Gara-gara ini dagangannya lain kok. Itu terjadi di masyarakat sehari-hari. Pokoknya, nah itu kenapa? Karena orang hasud itu adalah orang yang tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan yang ingin dicapai. Dia setiap hari bekerja keras menggagalkan cita-cita orang lain kok. Nah, orang semacam itu jangan orang semacam itu jangan berharap bisa bertemu dengan Allah kok. Bahwa orang yang hatinya hasud, percayalah tidak akan bisa ditemui oleh Allah. Dan orang yang hasud hidupnya tidak pernah merasakan kebahagiaan sama sekali. Dia dalam kemarahan dan kemarahan. Jadi orang yang hatinya baik itu orang senang ikut senang, orang susah ikut susah. Kalau bisa menolong orang, kalau tidak ya jangan nyakitin orang dong. Itu aja kok kebaikan hati kita ini. Kalau hati kita sudah baik, kita nggak usah ingin bertemu Allah, nggak usah ikut jamah sama Allah, akan kesedot, akan ketarik sendiri kok. Iya, akan ada yang menjemput, betul. Nah, yaitu siapa? Nah, cirinya orang yang hatinya baik namanya disebut dengan nafsul mutmainnah, jiwanya damai. Saya kira itu saja syaratnya. Yuk kita belajar bagaimana kita mencapai tingkatan nafsul mutmainnah. Itu saja ya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Kang Embi. Beberapa pertanyaan sudah dijawab oleh Buya dengan penjelasan tadi. Dan kemudian saya juga masih ke virtual kembali. Untuk kali ini saya akan mencoba untuk keluar dari tanah air. Nampaknya tadi juga ada yang dari luar tanah air ya. Dari Austria dulu nih, di Austria. Ini di hari ke-7. Di sana masih pagi nampaknya di Austria. Teh Lita, Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Iya, silakan Teh. Barangkali ada yang mau disampaikan ke Buya. Silakan Teh Lita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Buya Syakur serta yang lainnya yang secara virtual ataupun yang di tempat ya. Ini Buya Syakur, saya ingin tanyakan itu apakah kebersamaan kita dengan Allah itu hanya sebatas kita
ketika sedang beribadah, tadi juga dikatakan oleh Buya, yang bersuci, Iya, yang iya. mempunyai untuk beribadah ataupun kita menghadap Allah gitu, itu pasti Allah bersama kita. Apakah hanya dengan sebatas kita beribadah ritual seperti sholat, atau seperti kita di majlis-majlis taklim, atau seperti kita seperti ini, itu Allah ada bersama kita, namun kita di luar ritual itu semua, misalnya kita sedang di pasar atau sedang ke supermarket ataupun sedang bersama teman, namun hati kita selalu berzikir atau berwirid mengingat Allah, apakah itu Allah juga akan hadir bersama kita? Kehadiran Allah itu ada di setiap kita, meskipun kita di luar ibadah kitanya itu, Pak Kiai. Iya. Itu saja yang saya ingin tanyakan, Pak Kiai Haji. Iya. Baik, baik. Terima kasih Baik, Teh. baik. Terima Silakan. kasih. Iya. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Tidak Buya. ada jaminan bahwa kita semakin rajin melakukan seremoni-seremoni, ibadah-ibadah ritual, berzikir, sholat malam dan sebagainya, akan membawa kita kepada kebersamaan dengan Allah. Saya melihat sendiri kok bahwa ritual-ritual yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat, saya melihat tidak berkualitas kok. Iya. Secara syariatnya saja, umpamanya Allah mengatakan ketika kamu sholat, bacaannya jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan. Ya, wala tajar bi sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina zalika sabila. Jangan pelan sekali, jangan keras sekali. Pakai speaker lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok kedengaran tujuh tangga? Memangnya Allah budeg? Itu sudah melanggar. Kita puasa disuruh siam, nawaitu sauma. Ya, kutiba alaikumus siamu. Suruh siam, tapi kitanya niatnya saum. Kata Allahnya wa atimus siyama ilal laili, sempurnakanlah puasa sampai malam, sampai langit sudah gelap gulita. Ternyata begitu Allahu Akbar langsung mendalan korma, namanya takjil. Itu ya banyak banget, banyak sekali. Iya kan? Di samping sendiri juga begitu Allahu Akbar sholat. Apa kamu merasa dekat dengan Tuhan? Miskin, sakit, mengerang-erang kesakitan, lalu kita datang dengan hati yang terharu, ya kita bawa dia ke rumah sakit, kita biayain. Nah, ketika engkau merasa terharu atas penderitaan orang, itulah engkau pada posisi yang paling dekat dengan Tuhan. Jadi artinya bahwa tidak mesti ritual, bahkan saya mendekati ibadah sosial, berbuat kebaikan kepada sesama, itu lebih efektif mendekatkan diri kita kepada Tuhan, karena real yang menderitanya di hadapan kita. Yang sedang dapat rezeki itu teman kita, bisa kita lihat, Allah Pak Rahmat sudah bisa beli mobil baby bandnya, ya Allah bukan main. Ikut sana saya pegang-pegang lampunya, ini berapa? Ini Buya saya beli 3 miliar, ya Allah hebat, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya ikut berbahagia. Ketika saya ikut berbahagia atas kebahagiaanmu, saya juga merasa dekat dengan Tuhan. Kalau saya dendam melihat Anda bahagia, saya jahat namanya. Ketika Anda lagi susah kemudian saya tidak peduli, juga saya jahat. Nah,
Sekalipun saya tidak menolong, tapi karena dananya nggak ada, tapi hanya saya bersedih hati, saya baik kok. Mau nolong nggak bisa, sama-sama melaratnya. Iya, paling-paling yang ngubungin PD gak ada artos tuh, 2 juta, sok nganjuk lah deh. Iya, nanti Paramar itu sakit. Iya, jaminannya apa? Nggak ada, ini deh HP saja jaminannya. Ya, saya jaminkan, gitu kan. Itu kan kebaikan. Bayangkan. Jadi artinya mendekatkan diri satu dengan kebaikan sosial, dengan tidak menyepelekan ritual, ya. Saya tidak menyepelekan, ya. Bisa juga, tapi kan yang berkualitas. Kebanyakan orang sholat berkualitas enggak sih? Kebanyakan orang sholat berkualitas enggak? Saya mau cerita deh. Jadi satu hari ada seorang imam yang hebat. Dia berdakwah, ya, mengajak orang sholat berjamaah. Bacaannya ya bagus, tajwidnya bagus, orangnya pinter ya, sudah kiai lah. Jadi dia mengajak orang berjamaah itu bukan hanya sekedar mulut ya, tapi dengan perbuatan. Ya, door to door, dari rumah ke rumah ngajak berjamaah itu. Pahalanya 27 kali lipat berjamaah itu, ya kan gitu. Jamaahnya masjid penuh setiap hari itu. Bukan hanya maghrib saja ya, sampai subuh juga banyak yang berjamaah. Penyakit yang masjid kan begitu ya, paling banyak ke maghrib ya. Kalau subuh kan 3 orang. Iya. Nah, sehingga hampir satu desa banyak yang berjamaah sholatnya. Ternyata ada rumah yang dekat masjid itu tidak pernah berjamaah. Didatangi lagi, jamaah 27 kali lipat pahalanya. Iya, insya Allah lain kali. Ya, nggak datang juga. Akhirnya si imam ini marah. Sampai keluar ancaman, kalau kamu tinggal di samping masjid, tidak pernah menginjakkan kaki ke masjid, tidak berjamaah, sebaiknya pindah, jangan di sini tinggalnya. Nah, itu. Nanti tak beli rumah kamu, ya kan? Jangan memalukan kita. Masa dekat masjid nggak berjamaah? Gitu. Karena saking marahnya si tetangga itu, ya udah, insya Allah. Kapan? Antar Isya deh. Oke, saya tunggu ya. Awas, gue jitak loh kalau datang lagi, kan gitu. Apa dia tunggu bisa datang. Nah, gitu. Masa sampai masjid nggak berjamaah, dirangkul, senang kan gitu. Nih saudara, ini ya taklukan baru nih. Gitu. Iya. Nah ternyata ketika sedang sholat isya, sedang baca Fatihah, si imam itu sampai waladhdallin, yang lain bilangnya amin. Ini tetangga yang tidak pernah bersama itu, bukan amin bilangnya, istrimu sedang berselingkuh. Langsung pingsan imamnya. Kenapa? Karena dia ketika sedang baca Fatihah, kecemburuan pada istrinya itu sedang meningkat. Karena istrinya dia merasakan ada yang aneh-aneh lah gitu. Iya, mendapatkan uang banyak dari mana, ya kan gitu, beli make up yang bagus dari mana. Nah, ini mungkin punya pacar gelap kan gitu. Istrimu sedang berselingkuh, langsung pingsan. Dia sadar bahwa ternyata sholatnya ngaco dia, tidak khusyuk, tidak tumakninah. Artinya bahwa orang yang ada di samping masjid itu adalah min auliyaillah, kekasih Allah. Dia tahu kualitas sholatnya imam tadi, ngapain sih berjamaah? Jadi jangan sombong dengan ritual-ritual itu. Iya, belum tentu Anda berkualitas kok. Paham nggak kira-kira? Iya, jangan sok. Ya artinya beginilah, jangan pernah merasa Anda lebih hebat dari siapapun lah.
itu sudah jahat. Ketika Anda merasa lebih hebat dari siapapun, Anda sudah jahat. Nah itu, jadi artinya kesimpulan pertanyaan tadi, mendekatkan diri pada Tuhan, jalurnya banyak sekali. Dengan meningkatkan ritual-ritual yang berkualitas, atau dua, dengan berbuat kebaikan-kebaikan kepada sesama, kesalehan sosial. Yang ketiga, dengan pendekatan science and technology, dengan ilmu pengetahuan. Karena orang-orang yang berilmu juga akan diangkat oleh Allah derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Karena ilmu yang bermanfaat ini membahagiakan jutaan orang, bahkan umat manusia. Kayak apa kesalehannya orang menemukan listrik? Siapa namanya? Edison. Siapa namanya? Thomas Alva Edison. Bayangkan berapa pahalanya. Ya, dulu kita kalau malam sudah nggak ada pengajian, nggak ada, sepi tidur, nggak ada lampu. Sekarang malam kita bisa bekerja, bisa memproduksi, bisa ngejahit, bisa belajar, bisa baca segala macam. Berapa pahalanya itu? Apa namanya? Bill Gates ya. Buat orang bisa berkomunikasi salam dunia. Iya. Sedangkan amal soleh yang terpikir kepadamu adalah sholat. Iya kan? Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, bisa jadi palebe, bisa mandiin mayit. Jangan tersinggung nih. Iya, itu juga bermanfaat. Tapi kan levelnya kan sedesa, ya kan sedesa. Ini yang bisa bikin listrik sealam dunia kok, betul nggak? Yang bisa bikin apa YouTube ini sealam dunia. Semacam itu, yang menemukan, ya banyak sekali, itu namanya keilmuan, itu juga sama. Nah, jalur keilmuan ini oleh umat Islam yang jarang ditempuh. Itulah sebabnya kita selalu terlambat dalam science technology. Kita hanya sebagai konsumen, tidak sebagai produsen. Itulah sebabnya. Itulah kira-kira. Makasih. Baik, tadi Wina, maksud saya di Austria, sudah dijawab untuk pertanyaan yang sudah diajukan pada kesempatan siang hari ini. Baik, sebelum ke peserta yang ada di studio, saya masih kembali ke virtual, dan kali ini saya mencoba bergabung juga masih dari luar tanah air ya, dari Jerman. Ada Ibu Judis Joni. Assalamualaikum, Bu Judis. Waalaikumsalam Mas Afkar, selamat ketemu lagi. Kemarin kok nggak ada. Oh iya. Giliran. Oh giliran ya. Buya, assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buya, ini ada yang sedikit. Saya hari ini senang sekali nih bersamaan dengan Allah. Itu karena saya selama ini kan sering ikut ngaji. Tapi ngaji ini kan masih berupa knowledge ya, Bu ya. Jadi sebenarnya kalau tidak kita lakukan, ya kita cuma tahu aja. Harus melepaskan, tadi Bu ya sampaikan harus bersih. Itu termasuk dengan kita melepaskan semua kemelekatan kita ya Bu ya. Nah itu saya tahu persis harus melepaskan dengan materi, dengan anak, dengan orang-orang yang kita cintai yang sifatnya duniawi. Tapi pada kenyataannya gitu, itu tidak semudah itu ya Bu ya. Gitu. Untuk saya melepaskan kemelekatan saya pada anak, saya tahu anak saya ada yang menjaga Allah gitu. Tapi lah kemarin contoh nyatanya gitu, anak saya mau melahirkan, itu rasanya saya tahu Allah ada yang menjaga deh gitu. Tapi itu geremet di sini, kemudian ketakutannya kayak apa itu tetap ada gitu kan Bu ya. Apalagi dia sebetulnya harusnya 2 minggu ke depan, ini kecepatan gitu. Itu masih ada di saya rasa seperti saya ngerasa apa saya masih keraguan saya sama Allah kok masih seperti ini ya. Padahal saya ngaji, saya belajar dan saya tahu. Tapi ternyata saya menyadari, ini buat saya hanya knowledge. Saya belum menjadikan diri saya seperti yang seharusnya saya melepaskan ini semua.
Nah, saya mau minta saran dari Buya, bagaimana caranya untuk saya mencapai kebersamaan dengan Allah dan saya mempunyai benar-benar nafsu yang mutmainah gitu untuk betul-betul saya menjalankan ini lebih tentram, lebih damai gitu loh Buya. Hanya itu aja. Terima kasih Buya, terima kasih Mas Afgan. Iya, terima kasih Ibu Yudis Joni. Silahkan Bu ya. Iya, target saya pribadi, target saya dalam kebersamaan dengan Tuhan itu tidak mesti saya harus sebagai komandannya, sebagai jenderalnya, saya tidak kesana targetnya. Yang penting asal kita bisa bergabung lah dengan orang-orang yang soleh itu. Makanya kan doa saya mengatakan wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Gabungkanlah aku dalam kebersamaan dengan orang-orang yang soleh. Gak mesti saya jadi jenderalnya. Ya, yang penting asal ikut terbawalah. Jadi kopranya gimana? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa jadi kopra juga. Barangkali terlalu tinggi jadi kopra. Udahlah jadi caper aja lah. Apa? Caper tuh? Calon prajurit ya gitu. Strip 1 lah jadi gitu. Ya, nggak apa-apa. Barangkali masih terlalu tinggi jadi hansip gimana? Ya udah nggak apa-apa lah. Yang penting asal terbawa aja. Masih terlalu tinggi juga, ya udah jadi kudanya aja deh, nggak apa-apa deh. Iya, mau jadi kudanya, mangga yang penting saya terbawa. Barangkali kuda masih berstatus juga, ya jadi tapal kudanya lah. Apa sepatu kuda tuh dari besi tuh, keracak namanya, keracak ya. Ya keracak itu tapal kuda biasa itu. Sebagai simbol di mobil-mobil di Eropa kan sebagai apa namanya keracak kuda itu. Jadi keracaknya nggak apa-apa, yang penting asal terbawa. Saya tidak mentargetkan posisi jabatan, bukan, yang penting asal terbawa. Saya ingin mengikuti Nabi saya, ya nggak usah persis harus tegap, derap langkahnya, enggak, asal arahnya sajalah. Kalau Nabi Muhammadnya jalannya tegap, kalau saya masih sempoyongan nggak ada masalah. Yang penting saya arahnya sama ke baratnya. Ya beliau dengan tegap, langkah yang derap, yang teratur. Saya hanya sempoyongan. Ya udah, yang penting asal arahnya sama. Jadi saya tidak meminta posisi jabatan kedudukan yang penting asal terbawa. Maka demikian pula ketika kita berbuat kebaikan-kebaikan kepada sesama, ya tadi intikan dengan anak keluarga, ya memang ada standar syariat juga. Memang keluarga dekat ini menjadi standar, harus mendapat skala prioritas. Ya sebelum menolong orang lain, ya nolong istri dulu dong, ya kan gitu, nolong anak dulu, mitoha dulu. Ya mertua dulu, orang tua dulu, kemudian tetangga terdekat, saudara mas saudara tapi jauh kok, gimana ya tangga yang dekat dulu, yang dekat dengan diri kita. Itu dalam firman Tuhannya, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, jagalah dirimu dan keluargamu. Wa ahlikum, ya bukan wa ahlakum. Ini saya kecewa tuh ada di YouTube. Yang sudah betul Pak Dudung Abdullah itu Pangdam Jaya tuh, ya kan, ngedalil ku anfusakum wa ahlikum, disalahin wa ahlakum, nongol lagi ku anfusakum wa ahlikum, terus lep hilang lagi, muncul lagi orang yang menegurnya wa ahlakum, kan gimana lagi, wa ahlikum bukan wa ahlakum, karena ku anfusakum dia nggak baca Qurannya, dikiranya bahwa harfu atfin mata kepada anfusakum, jadi wa ahlakum dengannya begitu. Pernah lihat nggak itu? Pernah lihat ya? Ya iya, kan memalukan itu. Orang bener disalahin, iya kamu yang salah malah isunya itu. Nah itu, kalau saya mah pingsan kalau saya itu. Tapi ya saya sebelum saya pingsan saya sudah berusaha untuk tidak menyalah-nyalahkan siapapun.
Nah, jadi begitu Bu Judis, bahwa yang penting kita mulai sajalah dengan satu langkah saja dulu kebaikan hati kita ini. Ya kita mulai. Jadi jangan beralasan saya nggak bisa dermawan karena hidup saya pas-pasan. Kamu bisa dermawan dengan apa yang kau miliki. Belajarlah dermawan sekarang sebelum engkau kaya. Belum tentu setelah kaya engkau dermawan. Betul nggak? Semakin kaya semakin medit kok. Iya, semakin rakus. Sekarang bisa nggak sodako 1 juta? Ya tegaduh 1 juta mah. Ya udah dah 500 ribu boro-boro. 100 ribu nggak bisa. 50 ribu nggak punya. Punya berapa? 1000 punya nggak? Ya punya, silakan 1000 aja dulu sodako. Mulai 1.000 dulu. Iya. Kalau bisa, enggak ada 500 perak. Jadi sekecil apapun kita mempelajari diri untuk dermawan dengan kemampuan kita. Sampai tidak bisa 1000 pun enggak ada. Ya sudahlah, kalau enggak ada, nyumbang tenaga bisa enggak? Tuh di dekat rumah kamu ada orang lagi bikin musola, ikut enggak ngaduk? Bisa, ya bisalah. Tapi nggak tiap hari, paling hari Jumat lah. Ya udah, habis Jumat kamu datang bawa cangkul ikut ngaduk. Sudah kamu sedekah tenaga. Lalu ada lagi, aduh pakai tenaga saya udah polos, umur saya udah 80 tahun, mana mungkin saya nyangkul. Ya udah kalau nggak bisa tenaga, ya cobalah dengan suaranya kan enak. Sok selawatan, bawa seser. Pinggir jalan, Allahumma sholli, dapat duit juga. Suaranya nggak enak, ya minimal dengan doa lah, doakan mereka supaya masjid ini cepat jadi, bisa bermanfaatkan begitu. Jadi tidak ada alasan aku tidak bisa berbuat baik kan. Karena bagaimanapun kebaikan itu juga akan ditentukan oleh kemampuan kita. Yang memberikan kemampuan kita adalah Allah. Jadi pada ujungnya kebaikan hati menjadi standar. Bukan karena kemampuan, karena yang menentukan kemampuan Allah juga. Tapi kebaikan hati itulah yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira mungkin Ibu Judis begitu aja lah, kira-kira nggak usah pusing mikirin bagaimana apa yang bisa lakukan gitu. Maksudnya selama ini kan Ibu Judis apa yang diketahui tentang kebersamaan Allah itu hanya baru berupa knowledge-nya saja. Iya. Tapi kemudian aplikasinya susah banget. Gitu. Okay. Baik, terima kasih Ibu Judis. Dan seperti yang saya janjikan tadi bahwa sekarang kita ke studio dan silakan yang di studio akan memberikan pertanyaan pada kesempatan siang hari ini. Silakan. Ya. Ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada umumnya orang ketika sedang bersama-sama orang lain, misalnya saya dengan 10 orang atau 20 orang. Pada ketika sedang bersama 10 orang atau 20 orang, sadar sesungguhnya bahwa saya dijaga oleh Allah. Teman-teman saya juga dijaga oleh Allah, diberi pada saat yang bersamaan ya dijaga, ya diberi rezeki, ya diberi perlindungan, diberi segala-gala. Begitu pula ketika sedang sendirian. Pada saat bersama dengan orang lain, ia dijaga oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, diberi perlindungan oleh Allah. Begitu pula ketika sedang sendirian. Persoalannya ketika sedang sendirian dan berada di tempat yang sungil, merindingnya itu tak tongol, merindingnya. Bulu kamanya meremang. Iya, meremang. Padahal tadinya ketika sadar maunya sih, maunya ada sadar. Iya sih. Angger bae tongol gini. Nah, itu ya, bagaimana bisa seperti itu? Padahal sadar. Demikian, terima kasih. Ya. Iya, Mang Im pertanyaannya bagus sekali. Saya menjawabnya yang agak sulit.
memang pada akhirnya atau hakikatnya kebersamaan dengan Allah itu adalah kesadaran kita. Sebab hakikatnya kita sadar atau tidak sadar bahwa kita selalu bersama dengan Allah. Di dalam surat Al-Kahfi itu diinformasikan, wa ma min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada satu perkumpulan yang terdiri dari 3 orang kecuali nyatanya berempat. Yang keempat adalah Tuhanmu. Wa ma min arba'atin illa huwa khamisuhum. Wa ma min khamsatin illa huwa sadisuhum. Ketika ada orang berkumpul 4 orang, tidak 4 orang tetapi 5, yang kelima adalah Tuhanmu. Ketika engkau berkumpul 5 orang, tidak, kamu berenam, yang keenam adalah Tuhanmu. Jadi hakikatnya kita selalu bersama Allah, engkau sadar atau tidak sadar. Jadi yang dimaksudkan kita ingin bersama Allah sebetulnya adalah bukan kebersamaannya, tetapi kesadaran kita bahwa kita selalu bersama Allah. Itu yang dipersoalkan. Ya bagaimana? Ya jadi lagunya Ebit kan bagus, tapi ada satu dia bilang itu terserah yang di sana, terserah yang di. Memang Tuhan di sana atau di sini? Kalau Allah selalu bersama kita, berarti di sana apa di sini? Jadi terserah yang di sini. Nanti kalau bilang yang di sini nanti dibunuh lagi. Saksi jenar ya lebih sulit ya. Jadi kita kadang-kadang para sufi itu kadang-kadang yang bikin repot tuh para fuqaha akhirnya. Para ahli hukum itu yang bikin repot nih ya. Dalil aja, perang dalil. Iya. Iyalah ya seperti itulah kira-kira. Ya, saya juga masih saja dimusuhi aja sama para ahli fikih itu. Sampai tentang sholat Jumat dipertanyakan. Ya udahlah. Jadi artinya begini. Saya ulangi cerita lagi. Seperti tadi. Ketika dengan 10 orang saya tidak rasa takut. Ketika sendirian masih takut juga. Ya memang seperti itu. Jadi pertanyaannya kenapa Anda takut? Nah itu. Kenapa engkau merasa takut? Ceritanya adalah seseorang lewat kuburan besar, ya, yang masih banyak harimau, banyak ular sanca, ya, ular piton dan sebagainya. Di malam hari, dia ternyata takut. Akhirnya pulang lagi mengajak teman-temannya. Bawa patromak 5 sama bawa genjering 5 sambil ketaprak debring ketaprak patromak 5 menghilangkan rasa takutnya. Nah oke. Jadi ketika dia ditemani dengan 10 orang, yang 5 bawa patromak, yang 5 bawa genjering, takut enggak? Enggak. Kenapa? Ya karena banyak temannya, ya kan? Jadi karena dia merasa banyak temannya, dia merasa tidak takut. Jadi kalau begitu, kenapa Anda takut? Ketika tidak ada temannya dia takut. Ketika ada banyak temannya dia tidak takut. Berarti dari mana munculnya rasa takut itu? Yaitu dari kamu merasa sendirian. Ketika engkau merasa sendirian, engkau merasa takut. Iya kan? Nah, sekarang hakikatnya, andaikan 10 orang itu menemani untuk mengusir rasa takutnya,
Oke, dia takut. Umpamanya benar-benar ada harimau datang. Wow. Pertanyaan saya, ini 10 orang yang mengawal kamu akan membela kamu apa akan lari masing-masing? Ternyata rasa amanmu, rasa tenangmu palsu semuanya itu. Mereka yang bersamamu tidak membela kamu, mereka menyelamatkan diri masing-masing. Hakikatnya yang menyelamatkan kamu siapa? Allah juga. Jadi percuma engkau mengandalkan orang, kenapa tidak mengandalkan Allah saja? Berarti ketika engkau merasa takut di mana saja dan kapan saja adalah sebabnya karena kamu merasa sendirian. Ketika engkau merasa sendirian, berarti engkau tidak sadar selalu bersama Tuhanmu. Makasih, itu aja. Baik, demikian sebuah pertanyaan yang digabungkan, maksud saya jawaban yang digabungkan juga dengan analogi dari Kang Im yang tadi sudah menyampaikan pertanyaannya. Kita kembali ke virtual dan kali ini saya coba bergabung dengan Ibu Atik Muji ya. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Atik Muji. Silakan, Bu Atik. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perasaan saya nggak raise hand ya, tapi ya anyway nggak apa-apa lah Bu ya. Assalamualaikum. Dari mana nih Bu Atik? Saya di Jakarta, saya sering sih denger, tapi ya saya simak aja gitu. Kalau boleh bertanya di lain topik ini nggak apa-apa ya? Boleh. Nggak apa-apa, silakan. Gini Bu ya, bagaimana kan selama ini kalau bagaimana mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, apakah hanya dengan membacakan kirim Al-Fatihah atau ada yang lain gitu Bu ya? Nuhun Bu ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan orang tua itu tidak semata-mata hanya kirim Fatihah. Silakan berdoa, tidak mesti Fatihah. Pakai bahasa Jawa aja boleh. Do Gusti, muga-muga gitu. Ya, engkau ampuni orang tua kami. Iya. Nah, itu salah satunya. Jadi mendoakan orang tua itu artinya banyak berbagai macam cara. Kalau saya terangkan boleh secara mendetail dikit. Ketika orang tua itu meninggal dunia, ternyata dia punya persangkutan utang. Ada orang nagih, Bu, ini bapakmu punya utang sama saya. Pak ini cerita kemarin cerita ada orang nagih utang udah meninggal tuh. Ya Pak ini cerita ya. Nagih utang tuh, ya. Udah meninggal, ada orang lagi utang 40 juta siapa? Maman. Ya. Meninggal, ada kwitansinya. Nah, mendoakan orang tua itu termasuk kalau dia punya persangkutan hutang dan bisa dibuktikan dengan berupa kwitansi, ada saksi, kan, data segel, ada materainya, ya kan begitu? Atau ada 4 orang saksi, 2 orang saksi menyatakan betul, ya tolong dilunasi dong. Jangan berebut warisan kalau plus, minus juga diwaris dong. Nah, salah satu doa kita untuk orang tua adalah melunasi segala hutang-hutangnya, hutang materi, termasuk hutang jasa. Juga memintakan maaf kepada orang yang pernah disakiti oleh orang tua kami. Pak Afkar, saya datang atas nama keluarga besar. Mohon maaf apabila ada kesalahan orang tua kami. Maafkanlah dia. Kalau Pak Afkar rasanya sakit hati yang terlalu dalam, saya bayar berapa biayanya? 10 juta, oke, 10 juta nih. Maafin ya. Ya,
Kok mahal banget sih? Ya sakitnya juga luar biasa. Saya dipermalukan di orang banyak kok, di orang umum. Saya lagi khotbah ditarik di atas mimbar hanya karena bacaan saya salah. Oh iya, ya udah deh. Sampai saya stroke begini nih. Iya kan. Apalagi wasiat-wasiatnya diselesaikan dulu dong. Bohong anak-anak mereka orang tua mendoakan orang tuanya, ternyata warisannya nggak bener kok. Ya itu realita. Dan saya tiap hari itu menangani masalah bagi waris macam itu, sampai mulut saya berbusa-busa. Udah 15 tahun nggak dibagi-bagi. Saya bilang kamu tega banget sih. Ini kan harta kan rezekinya orang tuamu digantung di sana, warisannya nggak selesai. Kamu tega orang tua digantung di sana? Ya, tapi kan ya tapi banyak tapinya gitu. Hanya saja nyongan karonnya ke apa? Ngerokayane. Itu. Ya ternyata tega kok. Iya. Orang tua belum dikubur juga anak-anaknya sudah berebut nyongkelin lemari, rebutan sertifikat kok. Bohong doamu itu. Buktikan dengan kebaikan hatimu itu. Iya kan begitu. Wasiatnya, hutangnya, mungkin dia kejahatan jadi minta maaf pada orang lain dan sebagainya. Iya kan? Adapun doa kirim Fatihah itu mau formalitas. Iya. Apa kalau orang tidak kirim Fatihah berarti tidak mendoakan? Nah, termasuk salah satu mendoakan orang tua. Cobalah harta warisan yang kita dapatkan orang tua itu, cobalah disisakan untuk kebaikan-kebaikan. Ya, kasihkan uangnya untuk nyumbang orang bikin jembatan. Dengan jembatan yang kita bangun itu, petani yang tadinya jual padi harganya 300, setelah bikin jembatan ternyata laku 400.000 per kintal. Kan tengkulak juga kan nggak muter jalannya. Lu kan dihitung 300 satu kintal, ya kan jalannya muter sih. Setelah ada jembatan menjadi 400, berarti meningkatkan kemakmuran juga. Bikin WC umum, bikin madrasah, bikin masjid, apa saja kebaikan-kebaikan. Disisakan dari harta warisan itu diwakafkan untuk orang tua kami. Seperti itu. Itu real. Tapi kenapa itu jarang? Ya karena masalahnya ngeluarin duit. Kalau kirim Fatihah kan nggak ngeluarin duit persoalannya, gratis murah meriah. Begitulah kira-kira. Baik, ya demikian Ibu Atik, barangkali beberapa hal yang bisa diterima secara logis apa yang disampaikan Buya tentang bagaimana mendoakan orang tua. Kita masih menyisakan waktu kurang lebih 15 menit ke depan dan saya rasa masih kita buka sesi satu lagi pertanyaan dan kali ini saya mencoba bergabung dengan Pak Julius Agus. Kelihatannya kalau sudah live sudah raise hand ini. Silakan untuk Pak Julius Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Afkar, sehat ya, Buya, sehat? Ya, alhamdulillah. Baik, setelah saya simak sangat bagus sekali ceramah kita, topiknya hari ini bahwa untuk menjadi ataupun bersatu dengan Allah, jamiatul komunitasnya Allah, kita harus bersuci, ya kan? Syaratnya harus bersuci, tingkatkan ibadah kita, pendekatan sains dan teknologi, lalu ibadah sosial yang efektif, ya kan Pak? Iya. Nah, ini betul sekali Buya, itu saya setuju sekali dan belum pernah saya dengar ini. Namun ada ininya Buya. Ini kaitannya dengan cetak biru, blueprint yang awalnya kita waktu diciptakan itu kan kita sudah ada blueprintnya dari Allah ya kan, DNA kita itu. Nah ini hubungannya apa? Apakah kita bisa merubah apa tadi ini? Ini kan nanti kan semuanya ini muaranya kan takdir ya. Nah ini hubungannya bagaimana Buya? Itu aja Buya. Mohon maaf kalau saya masih kurang pengetahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemuskilan yang semacam itu sudah dibicarakan pada abad keempat Hijriyah.
antara abad ketiga sampai keempat, bahkan menjadi konflik sosial antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Karena Mu'tazilah menolak adanya blueprint dalam DNA itu, deoksiribonukleik acid itu nggak ada. Artinya bahwa keputusan-keputusan Tuhan sudah ditetapkan terlebih dahulu sebelum manusia itu lahir ke bumi. Ketika masih berupa DNA orang tua, gitu. Apalagi sekarang sudah ada cloning ya, DNA masukkan dalam inti sel. Ya, DNA itu kan bisa diambil dari kuku bisa, tulang bisa, rambut bisa, darah bisa. Ya, DNA itu deoksiribonukleik acid dimasukkan dalam inti sel, terjadi aseksual, ya. Jadi memproduksi tidak lewat hubungan seksual. Kalau bayi tabung mah ovum dan sperma di pembuahannya dalam tabung, setelah pembuahan baru dimasukkan dalam kalau cloning mah tidak. Nah, di situ dalam DNA itu sebagai satu blueprint manusia diciptakan sudah terkonfirmasi dalam bentuk ketetapan Tuhan. Artinya bisa diketahui warna kulitnya, bentuk rambutnya, keriting lurusnya, bulu matanya, kelaminnya, jenis darahnya, itu artinya bermiliar-miliar informasi. Mungkin kalau dicetak pakai mesin tik ukuran font itu ukuran berapa? 8 lah ya, atau kalau 11 lah ya, yang 11 pun 11 itu bisa 1 juta eksemplar, bisa 1 juta lembar. Bayangkan dengan font 11 ya, artinya luar biasa. Sehingga dan itu ada garis turunannya, termasuk di dalamnya nasib, kaya dan miskinnya, pinter dan bodohnya, kan ada otaknya, itu bakatnya, seniman, hobinya apa, sudah ada semuanya itu. Dan tidak bisa dibohongi. Kiswinar itu betul anaknya Mario. Setelah tes DNA, kenapa nggak dari dulu ya? Kenapa dari dulu? Nah, kan? Kenapa bisa ketahui ada bakat-bakat segala macam. Sekalipun bentuk wajahnya tidak sama ya, tapi DNA membuktikan. Nah, lalu jadi bagaimana gitu? Kata orang Mu'tazilah pada abad keempat Hijriyah, di mana keadilan Tuhan? Nah, ini mungkin kan situ pertanyaannya. Kalau orang sudah ditentukan kafirnya, ditentukan masuk nerakanya, ditentukan bodohnya, ditentukan cacatnya, ditentukan semuanya, lalu untuk apa Allah menyuruh kita beriman? Untuk apa Allah menyuruh kita berusaha, bekerja keras kalau kita sudah tentukan bakal jadi miskin? Atas dasar itulah maka Mu'tazilah menolak teori qada dan qadar. Iya, dalam Mu'tazilah nggak ada qada-qadar, namanya manusia yang menentukan. Rasanya kan begitu. Itu kaum rasionalis kan gitu. Nah, kelompok yang Jabariyah ya semacam itu, bahwa artinya semua manusia itu semua ditentukan oleh Allah, lahirnya, rezekinya, matinya, penyakitnya, cerdasnya, semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi hanya siap menjalani saja. Fatalis ya, kelompok fatalis. Kalau ahli sunnah wal jamaah ada teori qada mubram dan qada ghairu mubram. Ada yang permanen, ada yang non permanen. Nah, jadi Allah juga akan melihat perkembangan selanjutnya. Gitu. Ahli sunnah wal jamaah depend on gitu. Allah sudah menetapkan Pak Rahmat
miskin, udah fotonya. Tetapi karena bekerjanya rajin, berinovasi terus menerus, belajar siang dan malam, bikin mebeler, langganan majalah furniture ya kan gitu, model-model course segala macam, terus bereksperimen, memberikan kepuasan pada pelanggan sehingga merasa puas, sehingga makin besar sampai akhirnya punya perusahaan mebeler terbesar di Indonesia, ya kan? Nah kenapa kok jadi kaya? Ya karena melihat rajinnya, pekerjaannya, kejujurannya, ya kan, banting tulangnya, peras keringatnya, akhirnya disetip, dihapus. Tadi mikirnya kaya gitu. Itu kode mubram dan khairu mubram. Nah, yang mubram itu yang tidak bisa dirubah, matinya tanggal sekian bulan ini tahun ini, la yastaqdimuna sa'ata wala yastakhirun, tidak bisa diajukan ya mati. Itu penyakitnya ini ya, tetapkan penyakitnya. Nanti tanggal sekian motornya jatuh di cadang pinggang gitu ya, sambil lututnya keseleo, ya tidak bisa dihindari, ya udah terima kasih ya Allah, itu semacam itu. Itulah variasi berbagai pendapat semacam itu. Akan tetapi saya ingin mengatakan, ketika Anda jatuh miskin, lalu Anda meyakini ini ketentuan Tuhan, aku miskin. Sayangnya dari mana kamu tahunya? Iya kan? Dari mana tahunya? Dan nanti pada akhirnya, Pak Agus ya, pada akhirnya kehebatanmu bukan engkau yakini ini ketentuan Tuhan, atau bukan engkau yakini aku punya kebebasan untuk berjuang, bukan itu. Bahwa orang percaya kepada takdir itu sendiri maknanya adalah untuk menghindari dirimu supaya tidak berputus asa. Ketika engkau berhasil, engkau akan bersyukur kepada Allah. Tetapi engkau ketika gagal, engkau siap menerima kenyataan, ya sudahlah, barangkali belum waktunya. Betapa indahnya orang yang meyakini qada dan qadar, hidupnya selalu nyaman. Ketika berhasil dia tidak lupa diri, ketika gagal dia tidak gantung diri. Terima kasih. Baik, demikian untuk sebuah penjelasan panjang dari blueprint yang disampaikan tadi oleh Pak Julius Agus di Jakarta. Dan Sobat Hima TV, nampaknya tadi Pak Julius Agus merupakan penanya terakhir pada diskusi kita pada siang hari ini, di hari yang ke-7 Ramadan 1442 Hijriah, atau di diskusi yang episode ke-6. Oleh karena itu, sekarang kita masuk pada sesi yang terakhir, yakni sesi closing statement. Dan kepada Buya, kami persilakan. Oke. Oh iya, bentar lagi. Oke. Dalam closing statement ini kita masih nyambung dengan pertanyaan Pak Agus tadi sebagai closing, bahwa argumentasi yang dipergunakan oleh kelompok Mu'tazilah atau golongan rasionalis itu sangat logis sekali, sangat masuk akal sekali, karena itu premis-premisnya disusun begitu rapi, sehingga konklusinya sangat rasional. Begini mereka membangun argumentasi: apabila nasib manusia sudah ditentukan sebelum lahir ke dunia, kafirnya, berimannya, kayanya, miskinnya, penyakitnya, dan sebagainya sudah ditentukan oleh Allah melalui blueprint yang disebut oleh deoksiribonukleik acid oleh Pak Agus tadi, adalah seperti ini. Dimanakah adanya keadilan Tuhan? Apabila tangan kita diikat, artinya sudah ada blueprintnya. Kaki kita diikat,
lalu kita dilemparkan ke tengah lautan, apalah artinya perintah Tuhan kepada kita, jangan tenggelam. Artinya ketika Tuhan memerintahkan kita, ya tolong lepaskan belenggu saya dong supaya saya bisa berenang. Kalau semuanya sudah ditentukan, engkau bakal jadi orang kafir, apa artinya engkau menyuruh aku harus beriman? Apa artinya engkau menyuruh aku harus belajar, tapi engkau telah menentukan sebelum itu aku orang bakal jadi orang bodoh. Jadi di balik perintah apapun harus ada kebebasan kita untuk berbuat dan memilih. Hebat gak logikanya? Sejelas, betul enggak? Iya, itu logika. Makanya logika itu konklusi yang dibangun oleh Mu'tazilah itu, kaum rasionalis, memang betul, masuk akal sekali. Tetapi coba mari Pak Agus kita lihat realita di lapangan. Saya ditampilkan gambar Pak Agusnya biar kelihatan supaya saya closing statementnya lebih mantap lagi. Saya namanya Abdul Syakur Yasin lengkapnya. Jujur, itu bukan pilihan saya. Ya. Kalau boleh milih, saya akan milih namanya Abraham Lincoln. Yang mau dinamai itu bapak ibu saya. Boro-boro saya ditawarin dulu mau namanya apa, enggak kok. Bahkan sebelum saya lahir, ibu bapak saya sudah merencanakan. Ketika saya sedang usia yang 4 bulan dalam perut ibu, bapak ibu sudah sepakat nanti kalau lahir namanya Abdul Syakur saja katanya kan. Melibatkan saya enggak? Enggak, itu realitas satu. Saya terlahir di desa Kertasmaya, di pasar, ya, Bapak Simpang, rumahnya orang Tionghoa itu. Bapak saya di penjara karena masalah itu DI dulu tuh. Kemudian juga ibunya dagang gula. Saya terlahir di pasar Kertasmaya, bukan pilihan saya kok. Saya lahirnya dari perutnya Ibu Haji Jenab. Apa saya pernah ngisi daftar formulir kehadiran di bumi ini? Mau lahir di mana, tanggal berapa, ibunya? Enggak kan? Demi Allah saya tidak pernah mengisi formulir itu kok. Iya, kalau boleh milih, saya akan milih keluar dari perutnya Ibu Tin Soeharto. Enak kan? Langsung begitu besar punya pabrik mobil. Ini kan saya harus merangkak. Tapi itu pun saya syukuri alhamdulillah bahwa keluarga ibu saya cukup berada ya, tidak terlalu miskin banget sih ya, punya sawah sehingga saya bisa belajar dan sebagainya. Hari Sabtu pilihan siapa? Allah. Pagi hari pilihan siapa? Tanggal 2 bulan Februari pilihan siapa? Penyakit saya sekarang darah tinggi, apa memang saya milih darah tinggi? Ini baru beberapa bulan ini baru saya sehat sampai 73 tahun, saya tidak pernah sakit apapun, baru sekarang saya merasa saya darah tinggi. Itu pun bukan keinginan saya. Lalu sampai nanti saya pun ketika saya harus pulang mati, saya tidak boleh memilih jalan kematian saya. Agama saya mengatakan tidak boleh memilih jalan kematian. Serahkan kepada Tuhanmu dengan cara apapun, dan tugasmu hanya boleh mengatakan siap, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Siap, kami laksanakan apapun yang perintahmu ya. Yang penting apabila salah mohon maaf, karena bagaimanapun aku pasti kembali kepadamu. Artinya kalau Allah menentukan mati lu karena darah tinggi, stroke, siap nggak? Siap nggak? Tabrak mobil? Ketembak? Tenggelam? Terbakar? Kejatuhan runtuhan gedung? Siap nggak? Saya tidak boleh pergi ke pasar beli tambang sendiri, nggak boleh. Saya tidak boleh itu pinjam pistol teman lalu saya tembak, nggak boleh. Atau nggak boleh, kita serahkan. Itu realita di lapangan seperti itu. Logika Mu'tazilah memang logis betul.
Ya, saya juga mengajar ilmu logika tahun 68 di IAIN dulu, 69 lah. Saya ngajar ilmu logika, pengantar filsafat Yunani kuno dulu, ya. Logika bukan main. Premis-premisnya bagus sekali, konklusinya itu sangat kuat sekali. Bahwa kalau Tuhan merintahkan berarti harus diberi kebebasan. Tapi realita di lapangan ternyata di mana kebebasan saya? Bahkan ketika memanage kehidupan saya, mengelola kehidupan saya secara biologis, saya tidak dilibatkan bagaimana mendegupkan jantung saya kok. Saya tidak dilibatkan memutar darah di dalam tubuh saya. Saya tidak mampu membersihkan pembuluh-pembuluh darah saya yang menyempit ini kok. Semuanya di luar kemampuan saya. Di mana kehebatan wahai manusia? Kita bicara realita, bukan dengan teori. Begitu kira-kira bagus. Ini kesimpulannya. Jadi beragama yang hebat, pasrahkan dirimu kepada Tuhan seluruhnya. Terima kasih.